Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Gunadarma, mata kuliah wajib umum atau MKDU, yaitu pendidikan agama Islam. Tentunya di sini di perguruan tinggi belajar agama Islam itu bukan ke teknis, tetapi lebih kepada pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan berbicara apa esensi Islam itu sendiri dan kapan Islam itu datang. Kalau pertanyaan Islam datang zaman Nabi Muhammad, berarti Nabi Adam sampai Nabi Isa kafir. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mengambil satu analogi. Ketika saya bawa kambing dari Jakarta datang ke Bogor jadi embe. Pertanyaannya, kapan saya pegang kambing dan kapan saya pegang embe? Artinya bahwa untuk mengetahui Islam itu adalah harus kembali ke definisi dulu. Pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Islam secara etimologi adalah tunduk dan patuh. Jadi sunatullah, hukum alam, hukum kausalitas itu namanya Islam secara etimologi. Misalnya air dari dataran tinggi ke dataran rendah mengalir, itu Islam secara etimologi. Matahari terbit dari sebelah timur terbenam di barat, itu secara etimologi Islam. Kemudian sesuatu benda jatuh dari atas ke bawah, itu secara etimologi Islam. Adapun secara terminologi, Islam itu tunduk dan patuh kepada sistem Tuhan, kepada aturan Tuhan. Nah, sebutan Islam sejak Nabi Muhammad pas surat Al-Maidah. Ya. Adapun dogmatisnya, doktrinnya, sistemnya itu sejak zaman Nabi Adam. Jadi Islam itu ada tunduk dan patuh kepada aturan. Nah, kemudian ketika Islam menjadi sebuah agama kemudian pengetahuan, maka orang ingin tunduk dan patuh kepada Islam itu di dalamnya ada 3 komponen. Pertama harus ada namanya tauhid. Nah, tauhid ini berfungsi untuk mengetahui Tuhan. Yang kedua fikih. Fikih ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Dan yang ketiga tasawuf. Tasawuf itu lebih mengenalkan kita bagaimana kita beretika dan berestetika kepada Tuhan. Nah, kalau 3 komponen ini bersatu, maka kita bisa menjalankan syariat Allah. Syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Poin pertama, kita bahas tauhid. Tauhid ini dalam rangka mengenal Tuhan. Jadi, di dalam Al-Quran, ada kata Allah, ada kata Rob, ada kata ilah. Dalam bahasa Indonesia itu selalu diartikan Tuhan. Allah Tuhan, Rob Tuhan, ilah Tuhan. Padahal sebetulnya memiliki substansi yang berbeda. Ketika Quran menyebut Allah, itu artinya Tuhan yang disembah. Ketika Quran menyebut Rob, artinya Tuhan pencipta dan pemelihara. Ketika Quran menyebut ilah, artinya Tuhan yang esa. Nah, di masa-masa Islam datang, di mana Arab pada waktu itu menyebut berhala-berhala yang ada di atas Ka'bah, nyebutnya Allah, jadi seperti patung-patung itu disebut Allah sama orang Arab. Maka ketika Quran turun di situ, tidak langsung menyebut Allah, menyebutnya Rabb. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan dan memeliharamu. Jadi Rob ini adalah Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara. Salah satu bukti, kita tahu cecak. Cecak itu nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Tapi nggak ada cecak stres gara-gara makanan. Langsung bunuh diri, masuk TV, masuk berita. Yang kedua cacing. Cacing itu nggak ada tulangnya. Bisa nembus tanah. Pala kita ada tulangnya, nggak bisa nembus tanah. Ini salah satu bukti bahwa Rob adalah Tuhan pencipta dan pemelihara. Nah, pada awal-awal Islam datang di Arab itu menggunakan kata Rob.
Tuhan pencipta dan pemelihara. Orang Arab bertanya, siapa Rabb itu? Dialah yang menurunkan hujan dari langit, menciptakan alam semesta. Itu metode dakwah, ya. Kemudian ilah ini keesaan Tuhan. Jadi berkaitan dengan akidah itu pasti berbicaranya satu, ketuhanan. Yang kedua, masalah malaikat. Yang ketiga, masalah nabi dan rasul. Keempat, masalah kitab. Kelima, masalah qada dan qadar atau takdir. Nanti kita bahas sejauh mana bagaimana memahami takdir, karena setiap aliran itu berbeda dalam memahami takdir. Jadi tadi berbicara Allah, sebutan-sebutan Allah dulu gitu. Walaupun nanti ada perbedaan setiap aliran. Yang kedua, malaikat. Nah, malaikat ini banyak sebetulnya jumlahnya. Cuma yang wajib diketahui hanya 10. Tiap malaikat ini tugasnya berbeda-beda. Seperti Jibril. Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Ya, jadi malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Anak sekarang kritis, Pak, malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Sekarang nabinya wis entek, nggak ada. Nah, lalu kerjaan Jibril apa dia? Apakah bantuin Mikail nurunin hujan? Atau mungkin dia pensiun sekarang nggak kerja? Nah, disinilah dijelaskan bahwa Jibril tetap bekerja menurunkan wahyu, ilham kepada kita. Ilham, inspirasi itu dari Jibril. Maka ada hadis yang kalau rumah ada anjingnya, malaikat nggak masuk. Itu bukan anjing sebenarnya. Maksudnya kalau hatinya bersifat anjing, kata Toto Tasmara, kalau kolbun berubah menjadi kalbun, hati berubah menjadi anjing, itu malaikat susah masuk. Artinya inspirasi nggak ada, ilham nggak ada. Sebab yang nyabut nyawa malaikat. Ngapain malaikat takut anjing? Misalnya di rumah ada anjing, kemudian malaikat nggak masuk. Padahal yang nyabut nyawa malaikat. Jadi anjing nggak mati-mati. Jadi perlu diketahui bahwa Jibril sekarang tetap bekerja. Ya, Jibril, Mikail tetap bekerja. Jibril menurunkan ilham kepada kita semua. Kalau kepada Rasul namanya itu wahyu. Kalau kepada kita selain Nabi dan Rasul adalah ilham. Jadi itu tugas malaikat Jibril. Nah, ini perlu dijelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai dia karena sekarang kritis bertanya nggak ada jawaban. Nah, kemudian yang ketiga yang ketiga adalah para nabi dan rasul. Nabi secara keseluruhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Ini seorang ulama yang lahir di abad ke-12 Hijriah. Dia sanggup mengarang 150 kitab tersebar di seluruh negara Islam. Di situ dijelaskan bahwa jumlah nabi itu 124.000 nabi. Cuma yang wajib diketahui hanya 5. Dan dari 5 nabi ini ada 5 nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Ya. Nah, dari yang 5 itu adalah nabi yang diberikan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Ya, diberikan wahyu berupa Quran Nabi Muhammad. Cuma timbul pertanyaan, bagaimana Jibril memberikan Quran kepada Nabi Muhammad padahal Jibril itu gaib, Nabi Muhammad nyata. Nggak mungkin dua dimensi bisa bersatu. Misalnya satu Windows 98 yang satu Windows 7. Nggak bisa, harus disamakan dulu. Makanya kata Muhammad Haqi An-Nazili di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa turun wahyu itu kadang-kadang Jibril masuk ke dimensi Nabi Muhammad menjelma jadi manusia. Atau Nabi Muhammad masuk ke dimensi Jibril. Bisa lewat impian dan lain sebagainya. Jadi tidak harus menyatu dulu. Namanya itu Jibril proses menurunkan wahyu. Yang kedua, yang datang ke Nabi Muhammad itu Quran itu bertahap. Kalau yang turun pada Lailatul Qadar itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, namanya langit kedua. Jadi surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi telah kami turunkan Quran di situ pada bulan Ramadan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit kedua. Adapun dari langit kedua ke Nabi Muhammad itu bertahap. Selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ini Nabi sekaligus tadi membahas kitab sebetulnya. Nah, jadi udah Tuhan sudah, malaikat sudah,
Nabi sudah, Quran tadi sudah kebahas. Cuma saya bahas lagi sedikit. Quran ini secara umum ayatnya itu terbagi dua. Satu ayat qat'iyatu dilalah, yang kedua ayat zoniyatu dilalah. Ayat qat'iyatu dilalah itu ayat yang tidak perlu tafsir. Setiap orang baca pasti paham. Seperti masalah mustahik zakat, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Dengan membaca itu orang jadi paham siapa saja mustahik zakat. Tapi ketika ayat mutasyabihat atau doniyatu dilalah, disinilah silang pendapat antar ulama atau antar mufassir. Misalnya olastumun nisaa, kalimatnya olastumun nisaa, Imam Syafi'i memahami bersentuhan kulit dengan perempuan batal. Sementara Imam Maliki itu bersentuhan mah tidak batal kecuali bersetubuh. Ada imam yang lain memahami bahwa bersentuhan kalau tidak ada rangsangan tidak batal. Padahal kalimatnya itu ya, inilah karena ayatnya mutasyabihat atau doniyatu dilalah, maka timbullah penafsiran yang berbeda. Ya. Nah itulah. Jadi ada qat'iyatu dilalah, ada doniyatu dilalah. Yang kedua, Quran ini 70% isinya sejarah. Kenapa bukan perintah? Karena dengan sejarah orang merasa tidak digurui. Dengan cerita orang tidak merasa digurui, jadi pelajaran. Yang kedua, jadi Quran ini walaupun kitab sejarah tapi tidak sistematis. Karena Quran bukanlah ilmu, tapi sumber ilmu. Beda antara ilmu dan sumber ilmu. Contoh, saya jelaskan surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna binaq'a fa wasatna bi jam'a. Ayat 1 sampai 5 berbicara binatang yang lari kencang. Kenapa ayat 6-nya innal insana li rabbih lakanud? Ayat 6-nya berbicara tentang kedurhakaan manusia, kan enggak matching, enggak nyambung. Wajar kalau kaum orientalis, orang-orang yang belajar Islam, bahkan jadi guru besar Islam, tapi dia bukan agama Islam, memahami Islam itu tidak sistematis. Dia bukan ilmu. Memang betul Quran bukan ilmu, tapi sumber ilmu. Nah, disinilah perlu memahami. Ada makna lafad, makna isyarah, makna ibarah, makna lataif, makna haqa'iq. Makna lafad jelas, kita tahu semua. Makna isyarah seperti tadi, wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, digambarkan betapa kencangnya lari sehingga kakinya menghantam batu memercikan api. Fal mughirati subha, suasana subuh pun yang adem jadi bising, ya. Pasana binaq'a, kemudian debu-debu bertebangan, pawasat nabi jam'a, dan dia bisa menghantam barisan musuh, membuyarkan barisan lawan. Cuma ayat berikutnya innal insana li rabbihi lakanud, manusia terhadap Tuhannya penuh dengan kekufuran. Lewat ayat ini kalau secara tekstual nggak bisa dipahami, tapi kalau kita lihat secara isyarah, ada isyarat di situ. Seakan-akan Allah bilang wal 'adiyati dhabha, Sayyidina Ali menafsirkan itu onta, sementara Ibnu Abbas menafsirkan itu kuda. Baik onta maupun kuda memiliki esensi yang sama sifatnya. Kuda nurut sama majikan, onta nurut sama majikan. Sekuat-kuatnya tenaga onta, tenaga kuda tetap saja nurut sama majikannya. Maka waktu saya di Mekah dulu lihat onta itu cuma dikasih garis nggak bakalan kemana-mana. Betapa taatnya sama majikannya. Dia tenaganya hebat, kuat di padang pasir, perang juga kuda jadi, tapi nurut sama majikannya. Sementara manusia, innal insana li rabbihi lakanud, manusia terhadap Tuhannya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kedurhakaan. Dan anehnya, wa innahu ala zalika lasyahid, dan yang dia lakukan salah nuraninya tahu. Makanya kata filosof Yunani bernama Plato bahwa manusia di dalam kesendirian pasti berkata benar. Kenapa? Karena fitrahnya yang bicara.
Kalau kita belajar tasawuf, kita klasifikasi hati. Ada namanya sudur, ada namanya kolbun, ada namanya fuad, ada namanya lub. Lub ini tempat bersemayamnya fitrah. Di sinilah suara kebenaran. Nah, ketika manusia berbuat salah, sebetulnya lubnya, hati kecilnya tahu bahwa itu salah. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan apa yang dia perbuat, dia tahu. Jadi banyak sekali sebetulnya berbicara akidah yang terangkum di dalam Quran, dan ada kajian khusus namanya tafsir. Jadi kalau bicara Al-Quran, ada teks, ada terjemah, ada tafsir. Ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab lahirnya hadis. Nah, kemudian rukun mengenai akidah juga berkaitan dengan takdir. Disinilah pemahaman suka terjadi silang pendapat antar ulama akidah. Jadi takdir ini takaran, sebetulnya akibat dari sebuah sistem. Saya ngambil satu analogi. Ketika di depan saya ada gula dan kopi, takdir itu kan akibat. Saya mau ngopi. Secara hukum alam, kalau banyak gulanya, maka takdirnya manis. Saya maunya ngopi itu manis, kemudian saya banyakin kopinya, maka takdirnya pahit. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan kita sendiri. Nah, walaupun memang banyak sekali perdebatan antar ulama mengenai hal ini. Contoh misalnya di dalam paham Jabariyah, bahwa kita ini tidak berperan, yang berperan Allah. Semua yang terjadi di langit di bumi itu kehendak Allah. Manusia tidak punya pilihan. Itu paham Jabariyah namanya. Yang kedua, paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Paham Qadariyah ini bahwa manusia itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memilih. Jadi baik, buruk, masuk surga, masuk neraka itu adalah pilihan manusia. Beda dengan Jabariyah. Misalnya kata paham Jabariyah, yang menghanguskan itu Allah bukan api. Buktinya Nabi Ibrahim masuk api nggak hangus. Kata paham Qadariyah bahwa yang menghanguskan itu api, karena Allah telah memberikan sifat kepada api untuk menghanguskan. Nah, dari dua pemahaman tersebut, maka lahirlah namanya paham ahli sunnah wal jamaah, menggabungkan dua paham, ya. Jadi yang menghanguskan Allah sebabnya api. Nah, paham namanya ahli sunnah wal jamaah. Ini yang sering orang sebut. Dan ini bukan NU atau Muhammadiyah. Karena NU Muhammadiyah ini organisasi di Indonesia, ya. Jadi kalau saya ngambil analogi Yuyun Sumantri dalam filsafat ilmu itu seperti ini. Ada anak SD masuk sekolah. Senin diajarkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Selasa diajarkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Rabunya diajarkan 6 tambah 1 7. Kamisnya nggak sekolah anak. Kenapa? Ditanya sama bapaknya, kenapa anak nggak sekolah? Saya malas sekolah, Pak. Kenapa? Gurunya pembohong. Kenapa bohong? Saya diajarkan Senin 5 tambah 2 7, Selasa diajarkan 4 tambah 3 7, dan Rabu diajarkan 6 tambah 1 7. Jadi yang benar yang mana? Nah itu, ya, itu analogi Yuyun Sumantri dalam filsafat ilmu. Jadi paham teologi itu banyak, ya banyak. Ya, bahkan sebetulnya sejarah ini terjadi pengulangan. Jadi apa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali kemarin di Jakarta terjadi. Ini kalau kita bicara ke lebih jauh. Cuma karena ini sifatnya mata kuliah PAI yang sifatnya umum, ya, ini fokus ke akidahnya. Kemudian yang kedua syariah. Yang kedua masalah ibadah. Ilmunya fikih. Jadi fikih ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana tata caranya? Teknisnya fikih yang atur. Cuma di dalam ibadah ini ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang perintahnya ada dan teknisnya dikasih tahu.
Contoh, sholat 5 waktu, itu jelas. Subuh 2 rakaat nggak bisa ditambahin. Bid'ah dalam hal itu dilarang. Tapi ada ibadah goer mahdo, ibadah yang perintahnya ada tapi teknisnya tidak dikasih tahu. Contoh, muslim tutuplah auratmu. Pakai apa? Tergantung budaya. Datang di Arab pakai gomis, datang ke Amerika pakai celepis. Makanya Abu Jahal nggak pernah pakai celana jin. Ya. Datang ke Cina pakai koko. Jadi itu ibadah goer mahdo, perintahnya ada, teknisnya tidak dikasih tahu. Termasuk pengelolaan pajak. Itu ibadah goer mahdo. Jadi seakan-akan silahkan ku angkusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga ya bagaimana hidup ini bermasyarakat, bersosial. Ada namanya iuran dari warga negara terhadap negara yang disebut pajak. Nah, itu masuk ke ibadah goer mahdo. Perintahnya ada secara umum tapi teknisnya tidak dikasih tahu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh perintahnya ada, teknisnya dikasih tahu. Ibadah goer mahdoh perintahnya ada tapi teknisnya tidak dikasih tahu. Disinilah budaya berperan. Di sini budaya berperan. Maka saya singgung masalah kemarin termasuk kalimat Islam Nusantara. Sebenarnya ini sudah bukan barang baru. Di zaman Imam Syafi'i itu sudah terjadi namanya kaul qadim, kaul jadid, dan itu diungkap oleh ulama Betawi dalam sebuah disertasinya, ya, dalam sebuah disertasinya Imam Syafi'i madhabai qadim wal jadid sudah dibahas. Kemudian kalau Profesor Azumardi Ajra itu senangnya ke Islam-Islaman, ke Indonesia-Indonesiaan. Nah, kemudian Pak Said banyaklah dibahas lebih detail ke sininya. Jadi yang jelas Imam Syafi'i mengatakan tradisi bisa jadi hukum kalau tidak bertentangan dengan syar'i. Baiklah, untuk tasawuf kita masuk ke sesi berikutnya. Sekarang kita baru pembahasan antara tauhid dan fikih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.